selama ini kan bank sentral nerbitin mata uang kertas, kemudian nerbitin mata uang koin. Nah sekarang satu lagi mereka nerbitin mata uang digital. Itu aja. Tetapi peredarannya mereka yang tetap ngatur. Cuan, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya, baik fisik, psikis maupun dompet ya, karena itu sebagai salah satu penopang kesehatan Sobat Cuan ya, pikirannya juga sehat. Selamat datang di Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Seperti biasa di Koneksi hari ini ada Maria Katarina, ada Head of Research CNBC Indonesia Arief Gunawan, Mas Argun, dan juga ada Inta, produser CNBC Indonesia TV. Kita akan bahas topik yang menarik hari ini untuk Sobat Cuan. Oke, kan kalau di Koneksi kita selalu bahas yang seksi-seksi. Nah kemarin tuh kita sempat cari-cari, terus bingung juga mau bahas apa. Akhirnya Mas Argun muncul dengan tema gimana kalau kita bahas mengenai CBDC atau Central Bank Digital Currency. Mungkin ini juga sekaligus mengupdate juga nih, apakah Sobat Cuan catch up atau enggak sebenarnya dengan rencana Bank Sentral untuk menerbitkan rupiah digital, Bank Indonesia ya, untuk menerbitkan rupiah digital. Karena ini wacananya juga udah cukup lumayan lama. Dan sekarang menurut data terupdate di Maret 2022 ini sudah ada 8 negara dan wilayah yang meluncurkan CBDC mereka. Ada Bahama, Antigua, Barbuda, Saint Kitts, Nevis, Montserrat, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent, dan the Grenadines, Grenada, dan Nigeria. Tapi sebenarnya udah ada seratusan negara. Ada ratusan lain yang godok ini. Jadi sebenarnya bukan cuma Indonesia yang udah terkait dengan isu mata uang digital ini. Nah akhirnya ini juga menimbulkan polemik. Kenapa kok mau diluncurkan digital currency ini, sementara ada kripto yang udah existing kok nggak dilegalkan, nggak dikasih ruang gitu nih. Betul. Ini gimana nih? Belum lagi ada pertanyaan, terus bedanya apa dengan e-money, e-wallet? Itu dia tuh, gimana tuh? Nah, ya. Kalau bicara cryptocurrency, ya itu kan kita sering mendengar selentingan seolah-olah bank sentral itu tersaingi sama mata uang kripto, sehingga mereka bikin CBDC ini, Central Bank Digital Currency. Kalau di kita namanya rupiah digital. Sirudi. Kok bisa gitu ya? Rupiah digital ya. Namanya cukup lengkap ya. Gak, itu lo yang ingkat-ingkat ya. Sirudi. Nah, kenapa Sirudi ini sering dianggap pesaingnya? Karena ya itu bentuknya digital. Karena kalau kita bicara kunci atau prinsip pokok mata uang kripto, memang itu pertama digital. Jadi ya Rudi ini masuk. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal enkripsi, keamanan datanya, mata uang digital yang dibikin oleh Central Bank juga masuk juga. Enkripsi itu kan artinya yaitu ada kode rahasia. Jadi kalau kita bertransaksi ada kode rahasia yang menyertai dan itu menjadi sertifikasi untuk transaksi kita. Berarti ini murni milik kita, yaitu dan itu rahasia, makanya aman. Nah, ketiga yakni tidak tersentralisasi mata uang kripto ini. Nah, ini yang tidak bisa disaingi oleh bank sentral. Karena kalau mereka menerbitkan mata uang digital, maka mata uang yang mereka terbitkan itu tetap mereka kuasai, tersentralisasi. Peredarannya mereka atur, berapa yang dicetak itu setiap, ya taruhlah setiap harinya berapa dicetak. Nah, itu bank sentral yang atur. Sementara kalau mata uang kripto, ya yang atur adalah market gitu, supply and demand purely gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya tujuannya salah satunya untuk inklusi keuangan, ya nggak inklusi banget ya. Maksudnya nggak inklusif, masih ada eksklusif di bank sentral ya kalau gitu. Untuk si rupiah digital karena ini. Ya ini produknya bank sentral gitu kan istilahnya ya. Dialah yang mengatur, sama seperti mengatur uang beredar gitu ya Mas. Betul. Karena nanti itu sama seperti prinsipnya ya, selama ini kan bank sentral nerbitin mata uang kertas, kemudian nerbitin mata uang koin. Nah sekarang satu lagi mereka nerbitin mata uang digital. Itu aja. Tetapi peredarannya mereka yang tetap ngatur. Dan pada prinsipnya berapa yang diedarkan nilainya itu pun juga tidak berbeda dari nilai real yang ada di pasar. Jadi rupiah misalnya terhadap dolar sekarang 15.000 misalnya. Maka ya mata uang digitalnya si Rudi ini nilai kursnya juga sama. Setiap satu keping Rudi setara dengan 15.000, sama persis gitu. Konteksnya ini tidak kita pegang bendanya gitu, karena ini bentuknya sifatnya digital gitu kali ya. Betul. Nah, itulah yang ingin disasar oleh bank sentral. Karena kalau bentuk mata uang digital itu memang dia lebih efisien kalau untuk transaksi lintas wilayah, lintas negara. Selama ini misalnya kalau kita pakai mata uang kripto, kita mau beli kapal pesiar misalnya di Amerika pakai Bitcoin,
gampang, nggak perlu bayar uang administrasi, Benar. biaya clearing di bank, ya itu yang bikin mata uang kripto digemari gitu ya oleh para penggunanya. Nah ini yang kemudian dipikirkan oleh bank sentral. Oh ya juga ya, kalau kemudian kita terlalu bergantung pada mata uang fisik gitu ya, memang ya, dan lembaga keuangan serta proses-prosesnya yang panjang, ada proses clearing dan sebagainya. Nah itu memang jadi lebih mahal. Maka mungkin mereka mau berpikir perlu mata uang digital juga yang bisa ditransaksikan oleh warga negara secara lintas negara dengan lebih efisien gitu. Siapa nantinya yang akan disasar sebagai pengguna aktif? Karena kan katanya ada CBD yang grosir, CBD yang retail, katanya banyak kan ya. Tapi sebenarnya yang mau disasar sebagai pengguna siapa? Apakah kita ini juga nanti sebagai salah satu pengguna seperti kita menggunakan uang koin, uang kertas atau kayak gimana? Ya sebenarnya secara prinsip bank sentral itu sudah menerbitkan mata uang digital dengan kewajiban reserve. Jadi kalau kita bicara soal reserve-nya bank sentral, itu mata uang digital, itu bentuknya digital, nggak ada fisiknya gitu. Iya sih, nah itu mungkin yang bentuknya grosir itu. Kalau kita bicara nanti bank-bank ya kan bisa menaruh simpanan di sana, naruh berapa, dapat berapa, nah itu bentuknya digital. Tetapi yang sekarang dikembangkan itu lebih pada penggunaan ke retail gitu. Jadi ke masyarakat secara luas. Nah kemudian apa bedanya dengan e-money kemudian atau e-wallet gitu ya? Hanya dari sisi penerbitnya aja. Jadi kalau bank ya CBDC ya diterbitkan oleh bank sentral. Kalau e-wallet kan diterbitkan oleh perusahaan non bank ya. Ya kalau kita bicara soal OVO ya kan dia bukan perusahaan bank. Ya lembaga keuangan tapi bukan bank. Kalau kita bicara soal GoPay, e-wallet ya, ini kan bukan diterbitkan oleh bank juga. Gojek belum punya bank ya, meskipun terafiliasi dengan Bank Arto misalnya. Dan kalau kita bicara soal e-money, misalnya e-money yang kita miliki buat bayar tol misalnya, ya itu kan diterbitkan oleh bank penerbit tersebut. Gitu. Nah kalau ini mata uang digital juga, tetapi diterbitkan oleh bank sentral gitu. Dan ini mempengaruhi uang beredar M1 dan M2. Nah ini nih, lo kebayang gak sih? Karena gue mikirnya gini dari tadi kan, kalau misalnya yang kita gunakan sekarang ini, misalnya kita punya dompet digital, OVO atau apa, kita kan menggunakan metode transfer. Udah, gue gak bawa kemana-mana uangnya, ya gue bertransaksi pakai itu. Even QRIS aja deh, ya kan? Itu sama aja kan, mendigitalisasi transaksi uangnya mah nominalnya tetap ada. Nah nanti kalau seandainya kita punya ini nih si Rudy gitu ya, itu berarti beda dengan jumlah tabungan kita dong. Apa jumlah tabungan kita pun di-convert nanti bentuknya jadi si digital si Rudy ini, atau kayak gimana gitu? Gue belum kebayang sih mas. Apakah Sobat Cuan sudah mulai terpetakan atau gimana Bunta? Gue belum kebayang sih. Apakah ini dengan nominal yang sama dengan jumlah tabungan kita kemudian didigitalisasi menjadi uang digital atau kayak gimana? Ya kalau sepanjang yang saya ketahui ini memang mata uang tambahan gitu. Jadi kalau kita udah punya tabungan, taruhlah ya berapalah 50 juta misalnya. Kemudian udah ada uang digital si Rudy ini. Nah kemudian saya ingin memiliki Rudy, maka ya pada prinsipnya saya tidak bisa menggabungkan mata uang saya yang ada di bank tersebut, tabungan fisik dengan yang digital. Kalau mau memang konversi, dan itu otomatis mengurangi tabungan saya gitu. Oh, duit kertas atau duit tabungan gue yang di bank ini dikonversi ke Rudy dengan nilai yang sama persis. Karena itu tadi kursnya tetap sama. Kalau kita bicara kursnya, nilai mata uang, nilai intrinsiknya tetap sama, nilai ekstrinsiknya tetap sama. Tapi kenapa sampai ada ancaman ini mas yang bisa mengganggu stabilitas keuangan sampai diwanti-wanti, hati-hati nih nanti bisa bikin krisis keuangan. Nah problemnya paling dikhawatirkan, ditakutkan. Ya problemnya adalah karena kalau saya ingin memiliki mata uang digital tersebut, kan tadi tuh saya harus mengkonversi tabungan saya. Jadi ya nggak bisa saya kemudian otomatis kalau punya tabungan 50 juta tiba-tiba kemudian bank sentral menerbitkan ini, kemudian saya juga ingin memiliki itu, maka ada, kalau kita di pasar modal ada istilah right issue gitu, dapat hak lagi, kemudian ya kita dapat hak lagi untuk mendapatkan itu, enggak. Jadi kalau mau memiliki mata uang digital itu harus di-convert. Nah ketika meng-convert 50 juta itu, maka bank kehilangan 50 juta dana pihak ketiga. Karena berubah menjadi si rupiah digital dan itu di luar kewenangan mereka, itu udah di luar wilayah mereka. Kalau yang mengkonversi bukan hanya Argun tapi 1 juta 2 juta orang Indonesia, nilainya bisa 1 miliar dan sebagainya, maka senilai itu pula DPK perbankan akan berkurang karena dikonvert ke uang
digital itu. Ntar Jadi kita asetnya- pakai untuk beli apa di luar sana. Berarti Aset nggak bisa perbankan nyusut ya langsung. menyusut. Jadi nggak bisa digunakan dananya untuk pembiayaan, kredit dan lain-lain dong. Oleh perbankan. Oleh perbankan. Berarti Ya. nggak bisa karena kalau seandainya banyak retail yang mengkonversi itu menjadi Rudy gitu. Iya. Itu yang akan terjadi. Dan itu akan mendisrupsi juga soal bukan hanya deposito ya dan tabungan, tetapi ATM pastilah ya. Kita tidak akan lagi pakai perlu ATM untuk ngeluarin duit kita karena ya udah mungkin pakai ya QRIS, pakai uang digital kita udah ada semua di situ. E-wallet juga nanti terdisrupsi gitu. Karena kan e-wallet masih berbasis pada transfer dari perbankan gitu. Kalau ini kan udah nggak perlu. Saya di bank sentral udah ada memiliki sekian account, satu account sekian rupiah. Nah itu yang kemudian bisa saya pakai langsung untuk transaksi di secara digital gitu. Dan juga yaitu payment itu yang akan sangat terdisrupsi, termasuk e-wallet juga. Jadi kalau Oke. misalnya kayak gini sebenarnya kan tujuannya cita-citanya bagus ya, tapi ancamannya juga mengerikan. Urgensinya sepenting apa sih Mas Argun? Menurut Mas Argun butuh nggak sih sekarang itu buat direalisasikan? Karena kan sekarang sebenarnya tantangannya juga lagi banyak ya. Banyak. Inflasi. Rupiahnya juga lagi struggle juga sebenarnya Iya. posisinya sekarang. Masih banyak PR lain yang harus dikerjakan selain fokus untuk mengeluarkan si Rudy. Rupiah Ke digital. pasar. Rupiah digital. Tapi nggak sih sebenarnya Mas si Rudy ini untuk saat ini ya? Kalau urgensi, kalau gitu bicara penting tidaknya itu sebenarnya nggak penting-penting amat sekarang ini gitu ya. Tetapi kalau kita bicara signifikansi dalam jangka panjang, ya kita emang harus bersiap gitu. Karena kalau tadi 8 negara sudah memulai dan 100-an negara juga sudah mulai menggodok ya. Dan kalau Indonesia tidak ada di situ, maka ya kita akan menghadapi konsekuensi kebingungan karena tertinggal gitu. Yang lain sudah kemana-mana. Kemudian juga mungkin sistem keuangannya semakin canggih, kita masih konvensional. Nah itu mungkin yang risiko di masa depannya. Kalau sekarang sih untuk bicara transaksi masih oke. Tetapi kalau BI bilang ingin memperluas inklusi keuangan. Ya kalau IMF bilang wah nggak inklusi amat karena kalau pakai uang digital berarti penggunanya harus punya handphone minimal gitu ya. Betul. Untuk mengakses ranah digital, dunia digital itu. Tetapi di Indonesia kan problemnya sekarang ini memang pada dasarnya lebih mudah mengakses internet dibandingkan menuju kantor cabang perbankan di daerah-daerah terpencil terutama ya. Misalnya kalau kita bicara di pulau-pulau terluar tuh mereka sudah bisa tuh berinternet ria. Tetapi kalau mereka mau ke kantor cabang harus naik kapal dulu gitu ya, kantor cabang bank. Naik kapal ke pulau terbesar gitu di dekat mereka. Nah hal ini yang mungkin sedang disasar oleh Bank Indonesia. Kalau saya bikin mata uang digital nggak perlu kemudian ada kapal berisi uang kertas gitu kan yang mengangkut uang dari misalnya Kendari ke pulau-pulau terluar di sekitarnya, which is costly juga. Karena bisa jajan mie ayam dong. Dia pakai QR. Sekarang ini loh kalau mau beli sate yang di depan kantor itu bisa pakai ini. QRIS Curious ya. Iya. Emang sih. Shopee Pay Iya. atau OVO atau GoPay Yes. gitu bisa. Padahal dia pedagang. Tapi kan ini ibu Lucu kota. Maksudnya Iya sih, kalau yang benar tersebar juga. gitu di seluruh Indonesia, apakah sudah cukup baik gitu penggunaannya? Ya. Even daripada menghantarkan uang kertas, apakah mata uang digital ini kemudian bisa menjembatani kebutuhan itu gitu loh Mas? Ya. Maksudnya. Kalau saya pikir sih Bank Indonesia sudah mempertimbangkan itu. Jadi mungkin mereka sudah menimbang-nimbang kalau misalnya ya ada efisiensi yang bisa diciptakan dengan rupiah digital ya kenapa tidak. Tetapi tidak serta-merta mata uang yang konvensional dihapuskan gitu. Karena memang perlu transisi. Saat ini kita belum tahu secepat apa nih perlu ada transisinya gitu ya. Tetapi memang setidaknya sebelum kita tertinggal minimal kita sudah memiliki mobilnya untuk balapan. Ibaratnya gitu kalau kita Punya analogikan. kajiannya ya. Jadi sekarang sebenarnya masih jadi apa ya? Wacana aja. studi dulu ya. Iya. Studi Tapi- atau jangan-jangan udah benar-benar mengarah kayaknya sih kalau Bank Indonesia. Ya memang mereka sudah serius sih, sudah serius. Jadi memang sedang menyiapkan infrastrukturnya. Jadi kalau tetap infrastruktur berarti kan udah desainnya itu sudah selesai gitu. Master plan-nya udah ada gitu ya. Ya,
dan mereka sekarang lagi menggarap infrastrukturnya. Tapi kalau di beberapa negara yang sudah menerapkan, ada nggak studi keberhasilan digital currency ini? Kalau melihat negara yang sudah mengaplikasikan mata uang digital itu kan tadi 8 negara kecil, Kecil banget. kecuali Nigeria gitu ya. Kecuali negara. Nigeria kayak minyak gitu. Tapi negara-negara maju pun seperti Bank of England pun di Inggris mereka juga masih menyiapkan infrastruktur yang sama seperti Bank Indonesia gitu. Jadi mereka juga tidak mau ketinggalan dari tren cryptocurrency ini. Karena bagaimanapun juga bank sentral tidak bisa menciptakan mata uang kripto, tetapi mereka bisa mengatasi dampak buruk kripto terhadap sistem keuangan global, sistem moneter global. Dari sisi apa tadi itu? Transaksi lintas negara. Gitu. Jadi kalau transaksi lintas negara orang pilih pakai kripto ya sudah tidak terdeteksi, ya kan? Bank sentral tidak bisa mengawasi. Makanya bisa mata ada uangnya pajak dari yang mana. digelapkan dan lain-lain Betul. gitu ya. Kalau transaksi pakai kripto soalnya kita nggak perlu nunjukin identitas kita kan. Iya. Iya. Yang penting di dalam dunia kripto adalah kita bertransaksi maka kita ada. Tapi siapakah kita tidak penting lagi. Gitu. Karena kan kita transaksi kemudian ada enkripsinya, udah diautentikasi oleh semua server di jaringan blockchain dia bahwa si account ini melakukan transaksi A, tetapi siapa si account ini itu tidak perlu dipublikasikan. Betul. Gimana tuh Bunta? Penting sih sebenarnya, tapi mungkin urgensinya kurang ya. Tapi penasaran sih, mungkin kalau misalnya ke depan semua itu serba digital itu mungkin lebih menarik ya, karena kan tadi perputaran uang jadi lebih cepat. Tapi kalau perputaran uangnya terlalu cepat, ternyata ada ancaman yang mungkin ancaman-ancaman itu yang harusnya sekarang diatasin ya. Tapi kalau ngingat yang Pak Peri sebagai Gubernur BI, dia itu kan juga termasuk orang yang sangat mendorong ini ya, peralihan ke digital. Kayak waktu ada QRIS, terus transaksi e-money dengan tol itu, maksudnya dia sangat gencar gitu. Kelihatannya kalau misalnya Bank Sentral di bawah Pak Peri, dia sangat pro untuk apa ya, hal-hal yang menuju masa depan seperti itu. Dia nggak konvensional orang. Iya. Kayaknya kalau gue sih coba berpikir mungkin akan tergerus tuh pendapatan pedagang celengan. Karena mau ngasih duit, sorry ya. Tolong ini aja scan gitu barcode kan ya. Atau bayar parkir itu ya. Lempar kan biasanya buru-buru kan. Uangnya kadang-kadang kita lempar. Ini kayak aduh, Mas ada ini nggak gitu bayar parkir Pak? Aduh. Terus udah buru-buru udah ya Mas, dadah. Nggak jadi Alasan pakai. bener ya. Berarti ini kayak futures masa depan kita nanti akan seperti itu ya, bisa dibayangin ya Mas ya? Tidak se ekstrim itu. Artinya Hiperbola dong kira. PwC pun udah merilis riset soal CBDC dan mereka bilang kemungkinan terbesar dari masa depan CBDC ya, Rudy dan kawan-kawan, itu mereka koeksistensi dengan mata uang konvensional. Jadi rupiah, misalnya rupiah yang uang kertas masih ada, koin juga masih ada, cuma sekarang ya e-money mungkin agak tergerus, tetapi ada mata uang digital baru yang muncul. Yang paling dikhawatirkan justru sebenarnya kalau menurut studi PwC itu adalah soal keamanan cyber ya. Cyber data, karena kita kan bahkan lihat mata uang kripto yang katanya aman banget pun beberapa kali ya ada kasus fraud dan sebagainya, apalagi ini yang dikuasai satu pihak dan dia otomatis tidak ada blockchainnya gitu ya. Kalau dia servernya dihajar misalnya, dia hanya bisa mirroring ke satu server lain, dan kalau servernya yang satu juga dihajar, nah itu kekhawatirannya di sana. Dihack, duit kita ke hacker semua gitu ya. Kayaknya anak-anak kita mungkin harus kita kembangkan dengan ini ya, pendidikan coding, karena itu adalah kebutuhan di masa depan. Siapa tahu ternyata harus menambang gitu ya, dapat mata uang digital ini Bank Sentral. Iya, kalau kamu mau jadi penambang, kerja nggak harus ke lapangan, ya, depan komputer aja. Tapi pertanyaan sederhana sih, nanti pengen nggak Bunta atau nggak Mas Argun punya Rudy? Mungkin diversifikasi perlu. Ya, tetapi nggak harus semuanya. Kalau awal-awal saya pikir ya oke lah 20% saya ada yang diterbitkan, mungkin saya akan keluarin saving saya untuk masuk ke sana, untuk ya dengan porsi 20% dari total aset gitu. Kalau Bunta? Bagus sih, penasaran juga soalnya. Kan sekarang sebenarnya aku pun juga kemana-mana udah bayarnya pakai ini kan. Udah curious mau pakai handphone ya. Iya, jadi sebenarnya buat transaksi harian kalau itu bisa dipakai retail, asalkan juga ini ya, maksudnya kita sebagai pengguna, terus kalau kita retail nanti mau belanja, merekanya juga siap menerima, ya kenapa enggak gitu. Jadi siap semuanya sebagai konsumen dan juga orang-orang yang memiliki barang jasa, mereka penyedia juga harus siap.
Kita harus siap-siap semuanya ya. Kira-kira paling cepat kapan ya? 5-10 tahun lagi? 2023 sih katanya. Iya. Paling cepat 2023. Oh cepet juga ya. Itu hitungan bulan kayaknya. Baru gini Toto udah 2023. Ya siap-siap lah ya Sobat Cuan. Ini informasi baru juga untuk Sobat Cuan terkait mengenai CBDC yang belum catch up atau belum baca-baca. Boleh dicari, di search juga di Google. Apa sih gunanya, kemudian seberapa penting kita ya sebagai awam masyarakat warga negara kemudian nanti menyambut hadirnya si rupiah digital ini. Betul, biar nggak kaget ya. Ternyata nggak nyampe setahun lagi nih. Setahun lagi bijak-bijak kita untuk bisa. Ini apa sih bentuknya, investasi baru atau ini mata uang baru atau seperti apa? Namun monggo gitu ya. Tapi kalau pengen kita bahas lagi silakan aja ya, komen di YouTube kita atau komen di Instagram, silakan boleh. Ayo dong bahas lagi soal si Rudy gitu. Nanti kita kasih PR nih Mas Argun untuk bahas terus ya. Lebih panjang, bukan cuma 30 menit ya. Benar, kasih 24 jam soal Rudy ini yang mau launching ya. Gitu aja bahasan kita hari ini ya Sobat Cuan. Semoga bisa kasih update informasi juga untuk Sobat Cuan. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya di mana aja. Ada di Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Selain itu ada konten di Instagram juga. Di cuap_cuan. Juga ada di YouTube cuap_cuan. Share, komen, dan juga like sebanyak-banyaknya. Cakep. Thank you ya Sobat Cuan udah dengerin kita hari ini. Sehat-sehat terus. Maria Katarina pamit. Argun pamit. Dan Inta juga pamit. Bye Sobat Cuan. Bye.